Halo semua, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita akan membahas tentang backlink spam, tapi kok peringkatnya naik. Jadi pertanyaan ini masuk di grup 8 ya, grup WA sharing ilmu Laskar SEO. Bagi teman-teman yang belum join ke grup WA, silakan ya, Anda bisa join. Nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube. Atau kalau misalkan Anda nonton di website, nanti linknya akan saya sisipkan di bawah video ini. Jadi di grup WA ini kami 1 minggu sekali biasanya mengadakan sesi tanya jawab ya, Q&A SEO atau tentang bisnis online. Silakan Anda bisa join. Kalau Anda sudah join di grup lainnya ya, misalkan grup 1 sampai grup 7, tidak perlu lagi join di grup 8 karena sama aja isinya. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya juga sudah saya jawab ya saat sesi live kemarin. Tapi menurut saya ini pertanyaan yang juga cukup bagus dan mungkin bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang. Oke, jadi maaf Mas, ini saya hanya sekedar sharing aja. Saya pernah punya sedikit pengalaman pengalaman saya spam backlink banyak-banyak ya katanya. Blok komen gitu Mas, tapi naik padahal katanya blok komen atau guest post efeknya kecil, tapi hasilnya keywordnya keluar Mas. Kenapa bisa gitu ya Mas? Ya jadi intinya dia katanya pernah nge-backlink ya, websitenya di backlink dengan backlink komen yang backlink komen kita tahu ya sudah dianggap spam oleh Google, dan katanya ya backlink spam ini tentunya juga sudah tidak bagus ya untuk optimasi, tidak baik untuk optimasi, bisa menyebabkan peringkat website turun ya. Tapi kok tadi katanya dia pakai backlink spam tapi websitenya naik. Nah ini kenapa bisa seperti ini, itu yang akan coba kita bedah di video kali ini. Oke, intinya ya, kenapa backlink spam itu bisa naik ya? Kalau teman-teman perhatikan lagi untuk update algoritma link spam ya. Kalau nggak salah ini di akhir Desember 2022 ya, update algoritma link spam. Ini juga kalau nggak salah sudah pernah saya tulis ya di website saya devriansa.net atau di YouTube Devri SEO. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi tentang update algoritma link spam. Jadi di update algoritma link spam, sebenarnya saya anggap Google ini fair sekarang ya. Kalau dulu ketika kita melakukan backlink spam ya, backlink spam, maka website kita bisa terkena penalti Google. Bisa hilang dari halaman pencarian Google. Tapi untuk update algoritma kemarin ya, kalau nggak salah di Desember 2022, bukan lagi website kita kena penalti. Hanya backlinknya itu diabaikan. Nah, jadi bukan lagi si websitenya mental, kena penalti, tapi backlinknya hanya diabaikan aja oleh Google. Sehingga yang terjadi ketika backlinknya diabaikan, ya website tadi bisa tetap naik nggak? Bisa tetap naik. Tidak kena penalti. Ya ini asumsi saya ya, karena memang Google sendiri mengatakan seperti itu. Tidak kena penalti dan tetap bisa naik. Hanya saja backlink kita yang tadi kita kerjakan, katanya tadi kan dia banyak-banyak melakukan backlink spam, backlink komen katanya. Itu akan jadi sia-sia. Ya pengerjaannya akan jadi sia-sia. Ya karena tidak bernilai. Nanti bisa dicek sendiri ya kalau teman-teman, saya mau coba pakai backlink spam, bener apa enggak nih untuk membuktikan teori saya ini. Silahkan dicoba aja. Silahkan teman-teman coba backlink spam ya, backlink melalui komentar. Nanti cek backlinknya, jangan menggunakan tools ya, misalkan pakai Ahref atau pakai apapun ya, karena itu pihak ketiga. Biasanya backlinknya tetap ada tuh kalau misalkan pakai tools itu biasanya. Tapi coba teman-teman ceknya di GSC ya, Google Search Console. Ya, coba teman-teman cek backlinknya ini di Google Search Console. Karena di Google Search Console pun kan ada laporan backlink tuh. Silakan lihat di sana. Nanti perhatikan apakah backlink-backlink yang tadinya ya teman-teman backlink tuh ratusan atau ribuan backlink spam ya, backlink komen, masuk nggak tuh penilaian Google di Google Search Console-nya. Karena yang terjadi ketika sudah ada update algoritma link spam ini, ya katanya backlinknya diabaikan oleh Google, itu backlink-backlink komentar atau backlink-backlink yang spam dulu-dulu ya yang pernah saya lakukan di banyak website saya, itu hilang. Tadinya ada website ini ya, ada misalkan ribuan backlink, tiba-tiba menyusut tuh backlinknya tinggal ratusan. Mungkin teman-teman juga mengalami ya. Karena kenapa? Karena update algoritma ini, backlinknya tidak lagi menjadi
penilaian buruk, tapi hanya diabaikan aja. Nah, kalau menurut algoritma ini yang dijelaskan oleh Google. Yang terjadi tadi backlinknya hilang, padahal nggak pakai di shuffling, backlinknya sudah hilang sendiri, tidak bernilai. Pun demikian ketika saya coba ya, karena saya seringkali mengatakan saya ini orangnya senang banget tuh uji coba SEO. Kita coba di website uji coba, tentunya bukan website utama. Saya coba backlink spam, saya lakukan lagi, saya lihat di Google Search Console, laporan Google Search Console-nya nggak ada sama sekali tuh backlinknya. Bahkan ketika kami tunggu 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, oh iya kok nggak masuk ya? Berarti benar yang dianggap Google ini, yang dikatakan Google, bahwa backlink spam itu sekarang itu dianggap sia-sia. Menurut saya ini lebih fair sih. Jadi ketika misalkan nanti ada yang kirimin backlink spam ya, biasanya kan gitu tuh, ada yang kirim kita backlink spam banyak-banyak agar website kita turun. Ya, itu akan dianggap sia-sia oleh Google. Ya, ini menurut saya lebih fair daripada kita harus kena penalti gitu kan ya. Oke, itu ya. Jadi intinya karena ini ada update algoritma spam ya, backlinknya hanya diabaikan. Nah, terus kalau misalkan diabaikan, kenapa bisa naik? Sekarang mungkin pertanyaan gitu ya, Mas, kalau misalkan diabaikan, kenapa bisa naik? Oke lah, nggak kena penalti, tapi kan harusnya website itu nggak naik dong peringkatnya. Ini kenapa bisa naik? Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, pertanyaannya sekarang kenapa bisa naik? Kenapa bisa naik? Oke. Yang mau saya tanyakan pertama kemarin ya adalah yang pertama ya, keywordnya apa? Keywordnya apa? Kenapa saya mau tanyakan keywordnya apa? Kepo nih Mas Depri, bukan kepo, tapi saya ingin tahu berapa besar ya atau tingkat persaingan keywordnya seperti apa. Kalau misalkan tingkat persaingan keywordnya ini ya rendah, ya misalkan tingkat persaingan rendah itu ya, tingkat persaingan rendah, wajar kalau websitenya bisa naik. Karena kenapa? Karena tingkat persaingan rendah ini ya sebenarnya tanpa backlink pun bisa naik. Dan ini sudah dibuktikan beberapa kali ya oleh Mas Eko nih sebagai kepala SEO sekarang, ya kepala SEO di Laskar SEO. Jadi kalau untuk tingkat persaingan rendah aja, terutama untuk klien-klien baru nih, tingkat persaingannya apa kok? Oh rendah Mas. Ya udah coba aja kita optimasi on page-nya aja dulu, jangan di backlink. Dan terbukti tanpa di backlink pun yang keyword-keyword persaingan rendah tadi naik. Artinya kalau ini benar-benar terjadi ya seperti ini, oh, ternyata memang keyword persaingannya yang rendah. Ya berarti wajar kalau naik. Padahal pun kalau Anda tidak melakukan backlink spam tadi pun tetap naik. Jadi kerjaan yang tadi backlink spam itu ya cuma sia-sia aja. Itu ya. Oke, sekarang oke lah dianggap enggak Mas, ini tingkat persaingannya tinggi kok. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ya pertanyaan nomor 2. Berapa website yang sudah dioptimasi dengan teknik tersebut ya, dengan backlink spam tadi dan naik peringkatnya. Kalau cuma 1 itu nggak bisa jadi kriteria ya, nggak bisa jadi oh ya karena backlink spam ini naik. Karena kalau saya sendiri ketika saya mau uji coba sebuah teknik ya, biasanya kita akan pakai beberapa website. Biasanya itu 1 sampai 5 website, minimal 3 website. Website 1 saya coba. Ya kalau nanti teman-teman mau uji coba silakan. Misalkan teman-teman bikin website baru, kemudian pakai backlink spam. Naik nggak nih? Oke, website 1 ternyata naik Mas Depri. Oke, website 2 kita coba lagi. Backlink spam lagi. Oh, website kedua dengan niche yang berbeda ya biasanya ya. Website kedua naik. Oke, kita pakai coba website ketiga. Website ketiga naik juga ternyata dengan niche yang berbeda. Maka baru kita bisa katakan, oh iya backlink spam sekarang berarti masih bekerja. Masih bisa membuat website kita naik. Tapi kalau bicaranya hanya 1 website, itu nggak bisa jadi. Karena nggak bisa jadi acuan ya. Karena kenapa? Karena bisa jadi ya naiknya itu bukan karena backlinknya, tapi karena teknik lainnya. Kan kita nggak tahu nih teknik yang pernah dilakukan apa aja. Ya banyak orang juga yang mengatakan, oh saya posting aja naik kok website. Saya backlink aja naik kok website. Mereka nggak pernah bocorkan. Selain itu apalagi tekniknya? Pasti ada. Atau bisa juga yang terjadi pada saya dulu pernah ya, ada bilang, Mas saya gini-gini doang kok naik. Saya cek, oh, ternyata mungkin kebetulan temnya atau websitenya udah bagus secara SEO on page, yang nggak tahu dia sadar, nggak tahu dia nggak mau kasih tahu itu. Gitu saya cek, ini kecepatan websitenya udah bagus, ini secara navigasinya udah bagus, ini secara algoritma nya juga udah bagus, artikelnya juga udah bagus, ya wajar aja naik.
Gitu. Jadi kalau misalkan cuma satu website, ya itu bisa jadi kebetulan. Dan bisa jadi bukan hanya karena si backlinknya aja, tapi ada teknik lain yang membuat si website tersebut peringkatnya naik. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kok bisa naik mas backlink spam, ya tadi balik lagi karena algoritma Google sekarang ya mengabaikan backlink spam, hanya diabaikan, tidak memberikan penalti. Itu sepengetahuan saya. Kalau misalkan ada pendapat lain boleh komen ya. Kita terbuka kok. Tapi pendapat saya dari yang dikatakan Google seperti itu. Karena kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? Ya satu, Google mengatakan bahwa backlink spam sekarang ini akan diabaikan. Yang kedua, ketika algoritma link spam itu update ya, saya lihat backlink saya berkurang jauh dan rata-rata yang hilang itu adalah backlink spam. Kok Mas Depri pakai backlink spam juga? Bukan saya, tapi saya pernah dikirimi. Bukan pernah sih, sering dikirimi backlink spam. Ya backlink gak jelas tuh sering masuk. Tapi begitu ada update algoritma link spam kemarin, kalau nggak salah Desember 2022, itu backlink saya berkurang jauh di GSC ya. Jangan pakai pihak ketiga, jangan pakai tools pihak ketiga di GSC. Itu berkurang jauh. Ya tersisa hanya backlink yang bagus-bagus aja. Nah, jadi saya beranggapan bahwa oh iya berarti backlink spam hanya diabaikan aja. Dan ketika kita tes juga tadi saat uji coba, ya iya kita udah backlink capek-capek ya, tapi juga nggak masuk di GSC-nya, di laporan GSC-nya tuh backlinknya nggak ada. Dari tunggu 1 minggu sampai bulanan ya, 1 bulan 2 bulan itu juga nggak masuk. Ya, jadi bisa jadi ya tadi backlinknya karena diabaikan dan keywordnya rendah maka naik. Ya kesimpulannya Anda nggak backlink pun saya yakin websitenya tetap naik ke halaman 1 Google. Kalau misalkan memang posisinya seperti yang saya katakan tadi. Oke, mungkin itu saja ya. Semoga bisa jelas kenapa backlink spam tadi bisa naik. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.